Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Nur Aini dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang munakahat, yaitu ketentuan hukum menikah dalam syariat Islam. Tapi sebelum saya membahas satu persatu tentang bagaimana hukum menikah di dalam syariat Islam, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang sebelumnya saya bahas. Sebelum saya membahas hukum nikah di dalam syariat Islam, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu karena ada kaitannya dengan hukum menikah. Kalau dalam video kemarin saya membahas tentang syarat dan rukun, kemudian dasar hukum menikah di dalam syariat Islam. Kita mulai dari Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Fankihu, maka nikahilah olehmu, ma tobalakum minan nisa'i, dari perempuan-perempuan yang kamu sukai. Kalian mesti paham, bukan perempuan tapi perempuan-perempuan. Artinya apa? Artinya laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Harus berapa? Boleh masna, artinya dua. Wasulasa, bukan dan tapi atau ya. Wa itu bermakna atau artinya. Wasulasa atau tiga. Waruba'a atau empat. Fa'in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu tidak mampu berbuat adil, cukup satu. Artinya ayat itu menjelaskan, pertama, perintah menikah kepada siapa? Betul, kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalau perempuan itu tidak ada kewajiban menikah karena kita akan dinikahi. Yang kedua, ayat tersebut menjelaskan tentang membolehkan laki-laki itu mempunyai istri lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, dengan catatan mampu berbuat adil. Artinya ketika laki-laki itu tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu. Kalau dalam penjelasan ini jelas ya, para laki-laki itu menang karena boleh poligami. Yang tidak boleh itu poliandri, karena secara logika juga tidak bisa membuktikannya kalau poliandri. Kalau laki-laki kan punya istri lebih dari satu, bisa saja 4 istri atau 50 istri, bahkan hamil semuanya. Ketika ditanya dari 1 sampai 50 umpamanya bapaknya siapa, pasti menunjuknya satu. Coba kalau perempuan punya suami, jangan 52 saja. Ketika kita hamil ditanya, kita susah, siapa bapaknya ya? Ada yang memulai, ada yang meneruskan. Mungkin jawabannya seperti itu. Itulah ya yang menjadi dalil nakli atau dasar hukum laki-laki itu, atau perintah menikah itu jatuhnya pada laki-laki. Kemudian kalau dasar hukum atau perintah menikah menurut hadis, itu ada hadis yang mengatakan bahwa ya ma'syaros sabab manistato amin kumul ba'ata falyatajawwaju fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun. Nah, kalau redaksi hadis ini berbeda. Perintah menikah kepada para pemuda tapi dengan redaksi yang berbeda. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu untuk berumah tangga, maka beristrilah, katanya seperti itu. Karena dengan jalan beristri itu bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama aghaddu lil basar, yang kedua wa ahsanu lil farji. Yang pertama akan menundukkan pandangan seorang laki-laki dan kedua akan terpelihara farjinya. Fa
Fa'ilam yastati fa'alaihi bisaum, maka jika kamu tidak sanggup atau tidak mampu, berpuasalah. Fa'innahu lahu wijaun, karena dengan jalan berpuasa itu akan melemahkan syahwat seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ketentuan hukum menikah di dalam syariat Islam. Berangkat dari ayat dan hadis tadi, maka hukum asal menikah di dalam syariat Islam itu adalah jaiz atau mubah. Maksudnya begini, laki-laki boleh menikah seperti sesuai dengan ayat, mempunyai istri lebih dari satu dengan catatan mampu berbuat adil. Kalau tidak mampu berbuat adil, cukup satu. Beda dengan hadis, laki-laki boleh juga menikah dengan catatan, tidak boleh juga menikah dengan catatan. Boleh menikah atau jaiz dengan catatan mampu, setelah mampu. Kalau belum mampu, artinya harus berpuasa sesuai dengan firman-Nya, dengan hadis tersebut. Fa innahu lahu wijaun, fa alaihi bisaum, fa innahu lahu wijaun. Jadi asal hukum menikah di dalam Islam itu jaiz, dengan catatan tadi, boleh menikah dengan catatan, tidak boleh menikah pun dengan catatan, karena berangkat dari dasar hukum yang tadi, baik Quran ataupun hadis. Yang kedua, dari jaiz boleh atau tidak boleh dengan catatan, hukum menikah itu menjadi wajib. Coba siapa yang tahu definisi wajib itu apa? Betul, wajib itu adalah satu pekerjaan, apabila kita kerjakan kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Kalau dikaitkan dengan pernikahan, artinya seperti apa? Karena wajib itu diperuntukkan bagi seseorang yang sudah berkeinginan atau mampu menikah, mampu dilihat dari segi fisik, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi khawatir terlibat perbuatan zina. Karena gini ya, orang yang sudah mampu, makanya laki-laki yang sudah mampu bisa saja karena mampu dari segi ekonomi, fisiknya kuat dan lain, sehat dan lain sebagainya, bisa saja gonta-ganti perempuan. Nah, itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina. Artinya wajib hukum nikahnya seorang laki-laki yang tadi, ketika menunda-nunda pernikahan, dia itu akan dapat dosa. Apabila segera menikah, dia itu akan mendapat pahala. Kalian paham? Nah, dari wajib, hukum menikah di dalam syariat Islam itu bisa berubah menjadi sunnah. Kalian tahu definisi sunnah itu seperti apa? Oh iya, sunnah itu adalah pekerjaan atau amalan, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Tidak mendapat dosa, itu hukumnya sunnah. Nah, dikaitkan dengan pernikahan, itu diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang sudah mampu lahir, batin, secara ekonomi, fisik, mental, dan lain sebagainya, tapi dia dingin-dingin saja, artinya tidak takut terjerumus pada perbuatan zina, maka hukum menikahnya adalah sunnah. Bagi laki-laki tersebut, segera menikah, dia akan mendapat pahala. Apabila menunda-nunda pernikahan pun tidak akan mendapat dosa. Kalian paham? Ya, kita lanjut. Hukum menikah di dalam syariat Islam ada yang disebut setelah sunat itu makruh. Kalian paham definisi makruh itu seperti apa? Baik, makruh itu satu amalan yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Ini diperuntukkan bagi laki-laki, atau dikaitkan dengan pernikahan, maka diperuntukkan bagi laki-laki yang belum ada kemampuan tapi memaksakan diri untuk menikah. Nah, inilah ya, seperti yang ini karena sudah jadi rahasia umum ya, banyak anak sekolah yang kecelakaan, padahal sebetulnya mereka itu belum mampu untuk menikah, tapi dia dipaksa untuk menikah. Nah, kondisi ini hukum menikahnya bisa termasuk makruh.
Jadi kalau menunda pernikahan itu dia akan lebih baik daripada melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan kalian paham supaya hukum nikahnya itu tidak jatuh kepada perbuatan yang makruh. Yang terakhir, hukum nikah di dalam syariat Islam itu bisa jatuh haram. Kalau haram itu pekerjaan yang seperti apa ya? Atau definisinya seperti apa? Oh iya, kalau dikerjakan mendapat siksa, kalau ditinggalkan dia akan mendapat pahala. Kalau dikaitkan dengan pernikahan, artinya apabila tidak melangsungkan pernikahan, dia akan mendapat pahala. Ketika dia melangsungkan segera menikah, dia akan mendapat dosa. Karena hukum nikah yang haram itu diperuntukkan bagi laki-laki yang menikahi seorang perempuan mempunyai niat tidak baik, atau ya contohnya ingin menyakiti. Kan ada ya kisah seorang laki-laki yang menikahi perempuan dipakai ajang balas dendam, karena memang sebelumnya dia pernah sakit hati oleh perempuan tersebut, ada kesempatan untuk menikahinya, maka dia menikahi, tapi niatnya untuk menyakitinya. Setelah kita membahas ketentuan hukum menikah di dalam syariat Islam, mudah-mudahan kalian paham posisi kalian berada di mana. Apakah harus segera menikah atau menunda pernikahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian memahami itu.